Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman-paman di rumah? Semoga di awal tahun ini kita dalam keadaan sehat ya paman. Ya, alhamdulillah malam ini saya ada kesempatan lagi paman buat bikin video review asa dan batu asa ya. Sama review pisau juga mungkin. Ya, ini paman, kali ini saya mau asa pisau Victorinox saya. Maaf ya paman. Ya, ini nggak berasa sudah awal tahun lagi. Alhamdulillah, waktu cepat sekali ya paman rasanya. Oke, saya cek dulu ya paman ya, ini ketajamannya pisau Victorinox saya kalau nggak salah tadi parah ya tumpulnya ya. Ini kondisinya. Sekarang saya mau coba asah pisau Victorinox ini, sekalian mau saya bevel ulang. Ini saya rapiin bevelnya. Saya mau pakai batu kasar ya, rough sharpening. Kali ini saya pakai batu biasa King 300 yang ini ya paman, yang sering saya pakai juga. Saya akan merapikan, merijitkan, memflatkan bevelnya kembali sampai ketemu matanya, baru nanti saya akan naik grit. Sekalian saya mau berbicara tentang ini grit grit kasar ini ya paman ya. Kita sambil tapi ya paman, ini adalah grit kasar, grit beveling ya biasa juga disebut, karena biasanya kita membevel, menggrinding pertama pakai ini. Jadi misalkan kita baru beli pisau Victorinox gitu ya, sudutnya nggak sesuai sama kurang tipis atau apa gitu sama keinginan kita, kita tipisin lagi, kita turunin sudutnya di sini ya, karena ini batunya cepat untuk menggrinding ya. Kalau dalam bahasa teknisnya grinding, menghabiskan material besi ini sehingga bisa cepat sesuai sama keinginan kita. Baru kita ke batu medium 800, 1000, 2000, baru kita ke batu finishing. Oke, karena ini pisaunya tumpul sekali dan saya mau merebevelnya, membuat rigid kembali, jadi saya pakai batu ini. Oke paman, kita ngobrol sambil ngasah ya. Ini batu kasar, batu grit 300, batu king. Saya bersihin dulu. Maaf ya paman, saya ada batuk sedikit. Ya, bismillah, kita mulai ya paman ya. Saya pakai batu king grit 300 asa Victorinox-nya. Nanti hasilnya kita cek ya. Bismillah, saya lanjutkan paman. Sebentar, ini kok ada bunyi ya. Oh, ini batu yang di dalam ini goyang. Oke, saya lanjutkan ya paman ya. Oke, ini sudutnya yang saya inginkan. Kita lanjut asah di batu king grade 300 ya. Seperti paman lihat ya, ini sudah keluar ya gram-gram hitamnya di atas batu, karena ini batu kasar ya paman, dia termasuk cepat menggerus batu untuk beveling ini. Tadi kondisi terakhir udah susah slice kertas ya paman, paman sudah lihat. Ya, saya asa ini sampai bevelnya benar-benar sesuai sama keinginan saya ya paman ya, sampai rigid atau benar-benar sudah sesuai sama keinginan. Bukan hanya menciptakan bur ya, jadi saya juga memperhatikan bevelnya rapih belum segala macam, baru saya akan berhenti nanti di batu ini. Bukan hanya tajamnya saja nanti. Jadi ketika saya naik ke batu mediumnya, saya sudah mudah, saya sudah tidak merapikan lagi, juga tinggal menghaluskan saja mengikuti bevel yang ini, tinggal natakin aja hasil yang ini ya paman, kasarnya begitu ngomongnya. Jadi disinilah penentuannya. Mata saya udah ketemu, bevel saya udah rapi, baru saya naik grit ya. Salah satu kesuksesan kita mengasah juga di batu ini adalah batu penentuannya, di batu kasar ini ya paman. Nanti jangan sampai bevelnya belum rapi ya, belum rigid gitu,
atau belum tajam sudah naik, karena di batu berikutnya daya abrasifnya itu akan berkurang. Batu 1000 misalnya, batu 1000 itu abrasifnya tidak sama dengan batu 300, maka lebih enaknya kita merigid membentuk bevel di batu 300. Batu 1000 itu batu sharpening ya, yang membuat tajam umumnya, menajamkan ya sharpeningnya. Ini mohon maaf ya paman, rada berisik, itu ada keponakan saya sama temen-temennya di depan lagi pada ngumpul. Jadi mohon maaf kalau suaranya jadi agak berisik sedikit ya. Ini kebetulan habis isya di tempat saya lagi rame di depan nih pada ngumpul. Oke, kita lanjutkan ya paman. Ini jadi adalah penentuan paman. Ketika bevel sudah rapi, mata sudah ketemu ya tajamnya, baru kita naik ke grade 1000. Grade 1000 agak berkurang abrasifnya dibanding grade 300. Jadi semakin abrasif batu semakin enak ya paman buat membuat apa ya, membentuk dia menjadi benar-benar flat sesuai keinginan kita. Jadi batu ini yang harus dimanfaatkan untuk itu. Batu 1000 tinggal natakin aja hasil dari grade 300, tinggal celep seperti itu baru kita lakuin. Di 6000 juga tinggal celep aja seperti itu. Maka batu ini itu sangat penting ya ketika awal kita dalam proses mengasah. Seperti sudah sering sih saya jelaskan masalah ini, mungkin bagi paman-paman yang sudah lama menyimak saya sudah sering menjelaskan masalah seperti ini di video-video saya sebelumnya. Ini pentingnya batu grade bawah ya paman. Oke, kita lanjutkan paman beberapa kali lagi sebelah sini, sambil saya nanti cek bevelnya sudah sesuai belum, cek juga burnya sudah ketemu belum, baru kita pindah ke sebelahnya ya. Oke, saya perhatikan ya pamannya, ingat rumusnya LDR, lihat, dengar, rasa. Jadi selain melihat, mendengar, merasa. Kita lihat sekarang. Saya arahkan ke lampu ya, bevel saya. Nah ini sudah enak nih bevelnya ya. Saya rasakan juga burnya dengan jari. Nah ini burnya sudah keluar ya paman. Jadi tinggal sedikit lagi nih sebelah sini, saya rasa masih kurang. Baru kita pindah ke sebelahnya ya paman ya. Oke, sekali lagi. Oke. Ya, keburnya juga sudah tegas. Saya pindah ke sebelahnya paman. Kita gosrek pada sudut yang sama ya. Bismillah. Kita bentuk ya bevelnya paman ya. Paman tentu tahu kan, pisau ini keluar dari pabrik itu biasanya dia sangat rigid sekali, sangat flat ya, sangat V ya. V-nya itu nggak ngegemuk seperti ini, nggak yakin gitu garis-garis belakangnya gitu. Yang saya sebut dengan rigid itu maksudnya itu ya paman. Jadi tegas, garisnya ini juga tegas gitu, yang di belakang 2 milinya ini benar-benar nancep sampai ke bawah ya. Walaupun yang namanya kita ngasah pakai tangan ya paman, ngasah pakai tangan secara manual gini, bukan mesin, nggak ada pakai penyudut, itu harap dimaklumin kalau terjadi sedikit-sedikit nggak rigid, nggak masalah. Intinya mindset kita mengarah ke situ sehingga kita akan berusaha seperti itu. Ingat ya, ini datang dari pabrik, flat, rigid, V-nya seperti ini. Nah, kita pengennya juga seperti itu. Jadi kalau mindset kita sudah seperti itu, kita insya Allah akan ngarah ke seperti itu. Terpulang nanti hasilnya ya kita masih belepotan atau masih garis-garis belakang ini masih samar, nggak tegas V-nya, bahkan ngonvek, ngegemuk, segala macam, nggak masalah. Itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut, sharing pengalaman juga paman-paman, insya Allah bisa. Saya juga sama seperti itu, berusaha terus. Intinya kita berusaha rapi dan berusaha tegas V-nya itu ya paman. Oke, sebelah sini ya tadi ya. Saya cek videonya dulu. Kita lanjutkan lagi sebelah sini. Jadi itu yang saya maksud dengan rigid dan flat ya paman, dan tegas. Jadi kita pengen bevelnya juga mantap, kelihatannya seperti itu. Rigid, tegas, garis atasnya tegas,
bentuk V-nya tegas seperti pertama kali waktu dia baru keluar dari pabrik. Hanya kebetulan dari pabrik sudutnya mungkin belum sesuai sama keinginan kita lebarkan lagi, kita naikkan lagi sehingga sudutnya mengecil, sudut irisnya jadi lebih kecil sehingga lebih sesuai sama peruntukan kita. Nah, disinilah di batu ini fungsinya adalah untuk itu. Kalau belum tegas, belum rigid, belum flat, paman rasa jangan pindah dulu ke batu medium. Usahakan di sini terus. Setelah enak di sini, baru beralih ke medium. Dan kalau bisa di sini juga sudah tajam sekali ya. Sudah ketemu matanya. Jadi di 1000 cuma menghaluskan, di 6000, di 8000, di 10000 juga tinggal menghaluskan saja. Bukan tugasnya lagi membentuk bevel. Tugas membentuk bevel kita kasih ke batu yang punya daya gerus powerful ya, batu grade bawah. Sehingga mudah juga dalam ngebentuk. Batu medium dan batu halus tugasnya hanya menajamkan dan menghaluskan. Oke, kita lanjut lagi beberapa kali lagi. Nanti saya cek hasilnya seperti apa bevelnya. Habis itu baru kita pindah lagi, kita haluskan. Saya cek dulu ya paman ya. Saya cek di lampu ya, biar kelihatan ini. Alhamdulillah. Oke, bornya juga sudah ada sebelah sini. Saya lanjutkan lagi beberapa kali paman. Saya flatkan, saya rigidkan ya, biar mantap bentuknya dan sampai ketemu juga matanya insya Allah di batu ini ya. Itu trik saya dalam mengasah paman. Mata sudah benar-benar ketemu di grid ini, sudah rigid bevelnya, baru pindah ke grid selanjutnya. Oke, sekali lagi insya Allah ini sudah terjadi bor balik lagi ke sana. Kita akan segera balik ke sebelahnya. Oke, saya cek paman. Lihat, dengar, rasa ya. Begitu konsepnya. Oke, ini udah bor semua sebelah sini. Saya balik lagi ke sebelah sini. Tadi juga sudah rapi sebelah sini. Oke. Sekarang saya sudah mulai mengurangi tekanan karena sudah terjadi bor bolak-balik. Saya tidak mau lagi bikin banyak-banyak bor. Saya hanya mengikuti bentuk bevel yang sudah kebentuk dan mengikuti sudut yang sudah ada dengan tekanan yang lebih minim. Kalau tekanannya saya samakan pada saat pertama tadi, saya akan banyak menggerus besi paman, karena bor akan tercipta terus, bor akan tercipta terus. Jadi sayang pisaunya akan cepat habis. Dan kedua, memang tugasnya sudah selesai sebenarnya. Kalau kita bevelnya sudah rapi, bornya sudah terjadi bolak-balik, sudah saatnya kita menemukan matanya sama menghilangkan bornya kalau bisa ya, di atas batu asa. Jadi tugas batu asa selanjutnya juga jadi lebih mudah karena bor kasarnya sudah hilang yang dari batu ini. Itu ada juga resiko paman, kalau mata kita masih kasar terus kita sudah naik ke batu mediumnya, batu medium kita bisa jadi baret-baret ya. Apalagi di batu halus masih ada bur-bur tajam ya, kita raba pakai jari ini aja masih berasa, itu batunya akan baret-baret. Jadi memang bagusnya bornya juga dipatahkan juga atau dihilangkan juga ya, walaupun mikrobornya nggak hilang, mungkin masih kasar tetap di batu, namanya juga batu kasar nggak masalah, intinya bor kasarnya dari batu kasarnya yang kita hilangkan. Ya, kita pindah ke sebelahnya ya paman ya. Ya, masih dengan tekanan yang sama ya, yang sudah dikurangin dari yang pertama nyiptain bor bolak-balik ya. Nah, ini juga masih berasa ada bor halus sekali. Kita rapikan sebelah sini. Ya, saya cek dulu sebelum kita lanjut paman. Saya cek juga matanya apa sudah ketemu. Ini sudah ketemu namun bornya masih kasar. Kita lanjutkan lagi
sekali lagi sebelah sini dengan tekanan yang lembut ya paman ya, yang sudah untuk menghilangkan bur dan menemukan matanya. Oke, sebelah sini ya. Sekarang saya pindah lagi. Ini insya Allah dia sudah selesai paman. Saya cuma menghaluskan burnya saja. Itu sangat berasa ya burnya. Kita haluskan sekali lagi. Dua kali sekarang. Sebelah sini sekali lagi. Oke, itu satu. Hasilnya tadi saya lihat sudah rigid. Sekarang saya hilangkan bur kasarnya. Saya cek paman. Ya. Ini mata sudah menggigit ya, sudah ketemu, tinggal dihalusin. Oke, saya bersihin dulu batunya benar-benar bersih ya paman. Karena kita sekarang masuk ke tahap menghaluskan. Saya pakai tekanan yang pelan lagi paman, sedikit. Saya pelan-pelan saja tekanannya. Kita sudah menghaluskan matanya ini. Walaupun di grit kasar, namun bisa kita haluskan. Nanti kita cek hasilnya paman, insya Allah. Oke, saya pelankan lagi sebelah sini. Kita pakai tekanan yang minim. Kita cuma menghaluskan matanya. Bentuk sudah kebentuk ya. Kita tidak membentuk lagi sekarang. Oke, saya cek sekali lagi paman. Saya bersihin dulu karena gram besi grit kasar ini sangat kasar ya paman. Bisa bikin bilah paman baret-baret. Jadi usahakan, insya Allah ini sudah sangat tajam. Oke, sekarang saya bersihkan batunya paman. Saya akan melakukan finishing. Ini grit kasar, jadi kalau kita pengen benar-benar halus pun hasilnya di grit kasar, kita juga harus sensitif ya dengan gerakannya. Artinya jangan sampai tekanan terlalu besar, terlalu banyak memangkas, tercipta bur terus, dan burnya nggak hilang-hilang, atau matanya kasar terus. Kalau paman mau hasilnya halus, kita juga harus pakai tekanan yang halus. Sekali lagi paman, setelah saya bersihkan batunya, habis ini kita langsung finishing dengan edge leading ya. Oke, sebentar saya cek videonya. Oke. Masih berjalan, alhamdulillah. Sebentar, sekali lagi paman, saya haluskan sekali lagi dengan tekanan yang minim. Sebelah sini sekali lagi. Oke, sekarang saya edge leading ya paman ya. Kita lakukan finishing di grid 300 ini. Sebenarnya nggak perlu, tapi karena kita mau cek hasilnya grid 300 bisa setajam apa, jadi maka saya melakukan ini ya paman. Ingat ya, edge leading juga pada sudut yang sama, dan tekanannya juga hanya tekanan untuk menghilangkan bur ya paman. Nggak perlu banyak-banyak tekanannya, karena kita cuma untuk menghilangkan bur di sini, bukan untuk membentuk atau membevel ya. Karena yang pertama gerakan kita membentuk dan membevel sudah, jadi kita cuma untuk menajamkan ini. Karena kalau burnya hilang, patah di atas batu, insya Allah pisaunya juga jadi tajam. Sudut tetap sama ya paman ya, karena apexnya sama. Saya cek dulu paman, itu kita 5 kali 5 kali, kiri dan kanan. Saya lanjutin lagi beberapa kali sebelah sini. Habis itu kita coba pindah sebelahnya 3 kali. Saya turunin ya perhitungannya, 3 kali juga sebelah sini. Sekarang saya bikin 2 kali 2 kali. Saya cuma menghaluskan ya. 1, 2. Sebelah sini juga 2 kali. 1. Lembut-lembut aja karena ini batu kasar. 2. Ya oke, ini batu kasar ya paman ya. Kita bersihin dulu biar gram-gram besinya sama partikel-partikel yang kasarnya hilang. Kita coba balik lagi sekali lagi. Sekarang satu-satu sebelah sini edge leadingnya.
Satu kali lagi sebelah sini. Insya Allah ini sudah sangat tajam hasilnya paman ya. Saya haluskan. Satu kali lagi sebelah sini. Sama satu kali lagi sebelah sini. Saya edge leading satu kali ya paman ya. Sebelah sini juga sama sebelah sini. Nanti kita cek hasilnya ya paman. Oke, saya rasa cukup. Kita bersihkan dulu gramnya biar nggak bikin baret. Tadi kita finishing dengan edge leading dan edge trailing. Nanti kita cek hasilnya ya paman ya. Kita lap dulu bersih-bersih ini. Sama kering-kering. Kita coba nanti ke tisu juga ya, insya Allah. Ini saya stropping dulu ya paman di celemek saya. Untuk menghilangkan bur-bur halusnya supaya menjadi semakin tajam bekas patah-patahan ini ya. Masih ada mikro-mikro burnya, apalagi ini batu grit kasar, tentu saja burnya juga kasar ya. Mikro burnya bekas patahannya juga kasar. Jadi kita deburring biar menjadi semakin halus ya. Kita coba sekarang ke tisu paman, namun sebelumnya saya keringin lagi, takut mengganggu sebelah sini. Kita tes ke kertas dulu ya. Mana kertas yang tadi? Oke, yang ini. Bismillah. Kita coba ya paman ya. Bagaimana hasilnya? Masya Allah, sudah sangat tajam ya paman ya. Enak sekali sudah. Bisa pola segala macam. Oke, tajam sekali. Seperti itu kira-kira paman ya. Saya lanjutkan. Kita cek di tisu hasil ketajamannya seperti apa. Saya pastikan dulu ya paman ini benar-benar kering. Sama saya stropping di kain sarung saya lagi biar lebih halus lagi, karena ingat ini adalah grade kasar ya. Grade kasar tentu mikroburnya juga agak kasar ya paman ya. Kita coba. Oke, saya ambil tisu dulu paman. Ini mudah-mudahan ini sudah cukup kering. Saya tiup ya, biar apa? Biar kering dia, nanti tidak mengganggu jadinya insya Allah. Bismillah, mudah-mudahan paman bisa lihat ini ketajamannya di grade 300 king ya. Bismillah paman. Masya Allah, itu sangat tajam ya paman ya. Dari ujung sampai ke ujung ya. Sangat-sangat tajam. Bahkan potongannya pun sangat-sangat halus ya paman ya. Ya, kira-kira begini hasil dari grade 300. Kalau kita ngasahnya benar ya paman. Kita ngasahnya juga penuh dengan passion, sensitivitas. Jadi kita mengenali indikasi-indikasinya dan kita tahu juga pakai perasaan ya. Karena ini grade kasar, jadi kita ngasahnya harus sangat lembut di finishingnya sehingga hasilnya bisa maksimal seperti ini. Kita cek sekali lagi paman sebelah sini. Itu sudah menjambak sekali ya paman, Masya Allah. Ini ya, itu masih ada nyangkut sedikit. Sudah putus ya paman ya. Alhamdulillah. Ini kalau kita deburring lagi sedikit, tentu hasilnya juga akan sangat-sangat tajam ya, sangat-sangat halus ya. Kita tinggal deburring aja seperti ini sedikit, hasilnya akan semakin tajam karena ini bur dari grade kasar, sangat-sangat kasar ya paman. Ya begitu kira-kira review saya hari ini paman. Saya cuma mau ngasah pisau ini dengan batu grade 300. Sampai ketemu lagi di review-review asah selanjutnya, masih bersama saya Paman Asabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.